Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal musyahidunal kiram, istami'u min fadlikum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa Aja TV yang dirahmati Allah, kami mohon maaf masih dalam keadaan serak karena batuk. Jadi kalau suara begini mohon dimaklumi. Baik pemirsa yang mulia, hari ini kita akan mengambil tema tentang salat fardu Jumat. Nah, bagi kaum laki-laki, salat Jumat ini fardu ain. Fardu ain. Tidak boleh tinggal. Kecuali nanti ada halangan sakit atau musafir. Tapi kalau kita di kampung mukimin, tinggal di kampung kita sendiri, itu wajib fardu ain kepada pribadi masing-masing untuk pergi ke Jumat. Karena ini fardu ain. Sama dengan salat wajib yang 5. Cuma hari ini kalau kita sudah salat Jumat, maka tidak wajib lagi salat zuhur. Jadi kalau sudah salat Jumat, salat zuhur kita gugur. Dan salat Jumat ini diwajibkan pertama kali oleh Allah SWT ketika Rasulullah hijrah dari Masjid Quba di hari Jumat menuju Masjid Nabawi sekarang, menuju pusat kota Madinah. Sampailah Nabi di sebuah lembah, yakni lembah Bani Salim. Waktu itu turun Jibril membawa ayat kewajiban Jumat. Lalu Rasulullah bersama 300 muhajirin waktu itu salat di lembah Bani Salim itu. Beliau salat di situ, beliau menyuruh Bilal bin Rabah untuk azan, dan beliau langsung berdiri sebagai khatib pertama, ya, dan beliau juga yang menjadi imam. Kemudian setelah zaman khalifah dibuatlah masjid di situ. Maka sampai sekarang masjid itu diberi nama Masjid Jumat. Masjid Jumat. Jadi tempat diwajibkan salat pertama tahun pertama hijrah, bulan pertama hijrah dan tahun pertama hijrah. Jadi di lembah Bani Salim. Di situ salat Jumat pertama. Ayat yang turun adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati fas'au ila dzikrillah. Wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman. Berhati-hati, wahai orang-orang yang beriman. Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat. Apabila kita yang kata dengar azan hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Nah, walaupun ayat ini turun kepada pedagang, penjual, ya, tijarah, penjual, orang muka-muka di pasar, ya. Tetapi ayat ini juga berlaku kepada siapa saja. Apakah kepada petani, apakah kepada pegawai negeri, kepada tentara, kepada polisi, kepada security, kepada semua orang berlaku ayat ini. Walaupun di dalam ayat ini disebut, ya, wadarul bai', tinggalkanlah jual beli.
Kebetulan waktu turun ayat ini orang banyak juga yang jual beli. Karena profesi orang Arab itu jual beli ya, di pasar-pasar. Jual beli. Maka di dalam ayat ini disebut bai, jual beli. Tapi bai ini, jual beli ini tafsirnya lebih luas lagi. Semua aktivitas manusia mencari penghidupan di dunia ini itu digolongkan kepada jual beli. Jadi apapun itu jual beli, artinya di situ ada untung. Jual beli itu ada untung. Rugi juga ada, tapi untung lah. Kalau orang beraktivitas setiap hari jual beli itu kan perlu untung. Jadi kehidupan ini juga perlu untung. Ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin. Tijarah itu perdagangan, jual beli. Tunjikum min adzabin alim. Hai orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepadamu sebuah perdagangan yang tidak merugi? Apa itu perdagangan yang tidak merugi itu? Adalah beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Itu tidak rugi. Jadi disebut juga perdagangan itu beriman kepada Allah. Artinya kita berdagang dengan Allah, ingin menguntung, ingin beruntung. Jadi orang-orang yang beribadah ini berdagang dengan Allah, mengutangi Allah, menyimpan uangnya di amalnya di akhirat. Nanti Allah akan membalas semuanya. Allah membalas ini amal kamu, ini amal kamu. Maka beribadah juga disebut percaya kepada Allah, kepada Nabi, berperang di jalan Allah, itu semuanya adalah jual beli, tijarah. Jadi ayat ini boleh khusus kepada orang yang dagang di pasar-pasar, tetapi maknanya lebih luas kepada setiap profesi yang ada kena ayat ini. Jadi harus kita tinggalkan aktivitas kita di hari Jumat kalau sudah dengar azan pertama nanti. Sebab apa? Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini yang demikian itu artinya meninggalkan aktivitas di hari Jumat, pergi ke masjid. Yang demikian itu lebih baik bagimu. Lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kalau sudah mendengar dengku-dengku penceramah, guru-guru tanya kagak pegah jak jemaatnya wajib, maka wajib kita dengar, wajib kita patuhi karena itu fardhu ain. Itulah makna saling nasihati. Tetapi yang anehnya banyak orang sudah mendengar salat Jumat ini wajib. Salat Jumat ini wajib, fardhu ain bagi laki-laki. Tapi kok ada laki-laki yang bersembunyi di rumahnya, bersembunyi di kantornya, bersembunyi di warung-warung kopi, sangat enggan memenuhi panggilan Allah. Padahal kita pergi ke Jumat, pahalanya untuk kita sendiri. Besar sekali pahalanya karena itu salat wajib. Kok sembunyi, kok tidak mau? Tidur di kantor, tidur dalam kamar, ada yang tidur di bawah meja. Artinya orang itu tidak mengetahui. Tidak mengetahui apa? Tidak mengetahui hakikat kehidupannya. Berani menolak perintah Allah. Jadi ada orang-orang yang tidak mengetahui. Kita beritahukan bahwa salat Jumat itu wajib hukumnya. Fardhu ain. Yang tidak wajib itu kepada 4 golongan. Apakah kita ingin digelar 4 golongan itu? Pasti tidak, ya. Karena kita bukan golongan itu.
Yang pertama yang tidak wajib adalah anak-anak. Anak-anak kecil, balita, belum balik, tidak wajib salat Jumat. Tetapi seorang muslim harus mengajak anak-anaknya ke masjid supaya biasa. Kayak puasa juga, anak-anak itu tidak wajib. Tapi kalau kita ajak anak-anak kita berpuasa, jadi untuk membiasakan ibadah ketika mereka itu wajib nanti, sudah balik, mereka sudah tahu puasanya, sudah biasa. Salat Jumat juga begitu. Anak-anak belum wajib, yang belum balik itu belum wajib. Tetapi seorang ayah harus mengajak anaknya, mendandannya, menyisir rambutnya, membeli peci, pakaiannya yang bersih. Kita ajak anak-anak ke masjid. Kemudian di masjid kita larang anak-anak untuk jangan ngomong, tertawa, harus diam gitu. Dan sah anak-anak itu di belakang orang dewasa. Itu dianjurkan walaupun tidak wajib. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, itulah salat Jumat yang hari ini adalah hari Jumat ya. Hari Jumat kita sebaiknya bersegera ke masjid. Karena ada nilainya juga ya. Yang datang lebih awal banyak pahalanya, seperti seekor unta besar. Unta besar itu dalam agama disebut dengan ibil. Itu pundaknya dua, besar sekali dia, di bawah gajah. Jadi besar sekali pahalanya. Orang yang datang mungkin jam 9 pagi pergi ke masjid. Kemudian yang datang jam 10 pagi, Allah akan memberi pahala besar. Seekor lembu, pahalanya. Yang datang jam 11 pagi, Allah akan memberi pahala besar juga. Seekor kambing domba. Yang datang jam 12 masih ada juga. Pahala besar juga seekor kambing kecil. Tapi yang datang terlambat, hampir khatib naik mimbar, itu pahalanya seekor ayam. Kalau khatib sudah naik mimbar, mungkin seekor telur atau tidak diberikan sama sekali. Ada hadis mengatakan malaikat sudah menutup pintu rahmat orang yang datang terlambat. Walaupun salatnya sah, tidak mendengar khutbah, tapi pahalanya tidak ada. Kalau kita ingin banyak pahala, kita harus datang sebelum khatib naik mimbar. Itu sekurang-kurangnya. Ada juga hadis yang mengatakan orang yang berdiri di belakang imam itu pahalanya seekor unta besar. Di saf pertama mulai ujung sana sampai ujung sana, itu besar sekali pahalanya. Kemudian di saf kedua juga besar pahalanya. Turun dari seekor unta besar menjadi seekor unta kecil. Kemudian di saf ketiga, itu pahalanya seekor lembu besar. Saf keempat, seekor domba besar. Saf kelima, seekor kambing. Saf ke-6, masih ada pahala seekor ayam. Saf ke-7, sebutir telur pahalanya. Jadi Allah yang menilainya, ya. Allah yang menilainya. Maka berlomba-lomba orang yang punya ilmu itu mencari saf depan. Kalau mereka ke masjid, mencari saf depan. Jadi penuhi saf depan dulu. Penuhi ke depan dulu.
Bagaimana semua orang ingin ke depan, tetapi kan sudah penuh dengan orang lain, sehingga dia tergeser ke belakang. Bagaimana itu hukumnya? Orang-orang tersebut yang punya niat ingin ke depan, pahalanya juga sama dengan orang yang berkesempatan meraih saf depan. Walaupun kita tidak boleh lagi masuk ke depan karena sudah penuh. Tapi Allah memberi pahala besar walaupun kita di saf kedua atau ketiga. Masjid-masjid besar itu kan berdesak-desakan orangnya. Seperti Masjid Raya Baitur Rahman, Masjid Al-Ma'mur di Lamprik, masjid-masjid lain juga ya, Masjid Baitul Musyahadah. Itu sangat banyak orang yang salat di situ. Jadi berlomba-lomba untuk mencari saf depan itu termasuk fastabiqul khairat. Ya, pemirsa JTV, jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.